Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu penonton setia channel ini, saya menyapa Bapak Ibu masyarakat Indonesia, di mana pun Bapak Ibu berada, saya yakin bahwa selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan perbedaan istilah PLT, PJS, PJ, dan PLH kepala daerah. Nah, ini perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu terkait dengan hak dan kewenangan serta kewajiban para kepala daerah. Tentunya ini ada hubungannya dengan pilkada Bapak Ibu ya, pilkada yang akan segera kita hadapi ke depan ini. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut ya yang dimuat oleh Detik Sumut terkait dengan perbedaan istilah PLT, PJS, PJ, dan PLH kepala daerah. Ini informasi terbaru dimuat per Kamis 16 Mei 2024. Langsung saja pada informasinya. Medan menjelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah hampir semua akan digantikan. Untuk itu, ada istilah PLT, ada istilah PJS, ada istilah PJ, dan istilah PLH kepala daerah yang sering muncul dalam masa pergantian atau pemilihan kepala daerah. Nah, kenapa harus kita ketahui bersama ini Bapak Ibu? Karena sebentar lagi pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan dan sebelum itu, ya, kepala daerah aktif itu wajib mengundurkan diri dari jabatan dan oleh pemerintah akan menghunjuk ya pengganti kepala daerah yang mengundurkan diri karena mungkin mencalonkan diri. Dalam arti mungkin PLT, mungkin PJS atau PJ atau PLH. Nah, di sini sampaikan contohnya Bapak ya. Misalnya penunjukan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Beni Sinomba Siregar menjadi PLH Sekretaris Daerah atau Sekda Medan. Beni ditunjuk sebagai PLH Sekda yang sebelumnya dijabat oleh Wiria Al-Rahman yang ditunjuk menjadi PJ Bupati Deli Serdang kini. Kemudian, lantas apa perbedaan PLT, PJ, dan PLH Kepala Daerah? Untuk mengetahuinya Bapak Ibu, mari simak penjelasan berikut ini. Jadi supaya jangan salah paham, supaya kita mengerti juga apa yang akan dilakukan oleh para pimpinan daerah sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Jadi perbedaan PLT, PJS, PJ, dan PLH. Posisi pejabat sementara dikenal dengan berbagai istilah yaitu PLT, PJS, PJ, dan PLH. Ada dasar hukum serta masa jabatan di masing-masing posisi tersebut. Pertama, pelaksana tugas atau PLT. PLT merupakan singkatan dari pelaksana tugas yang diperlukan saat kepala daerah tidak melaksanakan tugasnya sementara waktu. PLT biasanya dijabat oleh wakil kepala daerah atau sekretaris daerah. Jadi ini perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Dasar hukum untuk pelaksanaan tugas diatur dalam pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pemerintahan daerah. Yang kedua, penjelasan penjabat sementara atau yang disebut dengan PJS. PJS juga merupakan singkatan dari penjabat sementara yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dalam menjalankan tugas kepala daerah yang sedang cuti di luar tanggungan negara saat masa kampanye. Jadi PJS gubernur ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, namun PJS Bupati Wali Kota berasal dari usulan gubernur. Jadi dasar hukum untuk pejabat sementara berada dalam peraturan Mendagri nomor 74 2016 Junto Permendagri nomor 1 tahun 2018 serta pasal 70 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Yang ketiga, pejabat atau PJ. PJ merupakan singkatan dari pejabat yakni aparatur sipil negara atau ASN sebagai pejabat pimpinan tinggi madya atau pratama.
Ada tugas serta wewenang kepala daerah yang dijalankan saat terjadi kekosongan posisi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kemudian, kekosongan ini disebabkan dengan berbagai alasan yakni kematian, penahanan, sakit permanen, atau kehilangan pejabat. PJ akan menjabat hingga kepala daerah atau wakil kepala daerah di definitif ya, hasil pemilihan resmi mulai bertugas. Nah, dasar hukum untuk pejabat diatur dalam pasal 201 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penjelasan yang keempat yaitu mengenai PLH. PLH ini adalah pelaksana harian. PLH merupakan singkatan dari pelaksana harian yang dijabat oleh Sekda ketika menjalankan tugas sehari-hari sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, di mana hal ini terjadi ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam masa tahanan atau berhalangan sementara waktu. Jadi dasar hukum terkait PLH diatur dalam pasal 65 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Berikutnya, apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Terkait PLT dan PLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau Pemda serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, Bapak Ibu, apabila posisinya bersifat administrasi, maka pejabat administrasi yang berhak menggantikan seperti aparatur sipil negara atau ASN, institut kepolisian, dan tentara yang berbeda dengan PLT kepala daerah yang berasal dari pilkada. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan penjelasan ini tentunya Bapak Ibu paham semuanya terkait dengan apa itu PLT, apa itu PJS, apa itu PJ, dan PLH kepala daerah ketika waktu-waktu tertentu. Misalnya muncul pemilihan, ataupun penahanan, ataupun cuti, atau sakit permanen, dan contoh lain yang sifatnya berdasarkan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang sah dan resmi di negara Republik Indonesia. Tentunya di luar daripada penjelasan ini, tentu itu tidak sesuai dengan koridor atau tidak sesuai dengan aturan. Itulah informasi terkini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.